Terbentur, kemudian terbentuk dan peot. Selamat masa kini para fans. Ini adalah video pertama dari akun ini. Saya beserta kerabat yang bertugas, yaitu saya sendiri, sangat-sangat berterima kasih kepada Anda telah menonton. Semoga dapat menghilangkan penat dan kelelahan sehabis aktivitas. Izinkan saya menghibur Anda untuk sejenak menghilangkan letih lesu dan kesepian karena dia bukan lagi siapa-siapa. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang bocah ingusan yang kemudian menjadi ahli mata-mata rahasia yang bernama Kingsman. Film ini dibantangi oleh pade saya yaitu Colin Firth sebagai Harry Hart dan kembaran saya yaitu Taron Egerton sebagai Exy. Jadi seperti apa filmnya? Gelang sepatu gelang, gelang sinerama. Mari kita tonton bersama-sama. Asmara sudah melekat. Film ini berawal dari sebuah organisasi rahasia bernama Kingsman yang sedang melakukan operasi di daerah Timur Tengah dengan satu orang sandera untuk dimintai informasi. Kemudian ketika akan menginterogasi, sandera itu bunuh diri dengan meledakan granat. Satu agen Kingsman bernama Lancelot dengan refleks mendekap sandera itu untuk melindungi agen bernama Harry yang kemudian mereka tewas seketika. Sekian berpindah ke London, Harry menyambangi istri mendiang Lancelot untuk mengucapkan berbelasungkawa dan berterima kasih karena suaminya telah menyelamatkan nyawanya di suatu misi. Dan Harry kemudian memberikan sebuah medali dan sebuah kata kunci rahasia. Namun ia menolak dan Harry kemudian memberikan medali itu ke anaknya yang bernama Exy. 17 tahun berlalu di Argentina, seorang Profesor Arnold telah diculik oleh beberapa orang penjahat dan kemudian satu agen Kingsman datang untuk menyelamatkan nyawanya dan kemudian ia menghabisi semua para penjahat yang berada di sana. Professor Arnold. Dan tiba-tiba ketika ia ingin minum datang seorang mengetuk pintu dan kemudian ia menghampiri dengan hati-hati dan waspada. Kemudian datang seorang perempuan dari belakang menyerangnya yang menyebabkan dirinya terbelah menjadi dua. Ia dihabisi dengan sebuah pedang yang berada di kaki perempuan itu. Dan orang ini adalah Valentine. Ia adalah penjahat yang bercita-cita menghapus masal umat manusia di dunia. Kemudian ia masuk dan berbincang dengan Profesor Arnold dengan lemah lembut. Dan ia mengatakan bahwa mereka bisa menjadi sahabat baik seperti simbiosis mutualisme yang artinya saling menguntungkan. Lanjut kembali ke Harry, ia menuju ke sebuah toko penjahit pakaian untuk bertemu agen Kingsman lainnya. Dan ia bertemu dengan Arthur. Tampak sang Lancelot tidak ada karena telah tewas karena berusaha menyelamatkan Profesor Arnold. Dan mereka bersulang untuk kematian Lancelot. Dan Arthur menyuruh mereka untuk mengajukan kandidat pengganti Lancelot. Kemudian Marine datang dan menjelaskan bahwa Profesor Arnold adalah dosen peneliti cuaca yang waktu itu diculik oleh penjahat yang meneliti sebuah senjata biologis. Dan yang mencurigakan adalah Profesor Arnold sama sekali tidak tewas karena pagi ini terlihat di kampus ia mengajar. Lanjut ke Exy yang sekarang sudah besar. Waktu itu ayah tirinya yang kejam bernama Dan Anthony Becker menyuruhnya pergi dan Exy menuju ke sebuah bar. Setibanya di bar, ia sedang bersantai-santai dengan temannya. Sesaat kemudian, anak buah ayah tirinya mendatangi mereka dan mengusir Exy dan teman-temannya untuk pergi. Namun saat mereka keluar, Exy mencuri kunci mobil miliknya dan membawa mobilnya secara ugal-ugalan. Dan terlihat Exy dikejar-kejar oleh polisi karena telah melanggar lalu lintas. Dan kejadian itu tak berlangsung lama ketika Exy menghindari sebuah binatang. Kemudian ia menabrak sebuah bak sampah di samping jalan. Dan Exy menyuruh teman-temannya untuk kabur dan kemudian ia menabrakkan mobilnya ke mobil polisi. Akhirnya ia ditahan oleh kepolisian. Di kantor polisi ia diinterogasi untuk menyebutkan nama-nama temannya yang semalam bersamanya. Namun Exy menolak dan hanya diam. Dan pihak kepolisian mengatakan
bahwa ia tidak bisa makan malam bersama ibunya selama beberapa bulan. Dan kemudian ia menghubungi nomor di sebuah medali yang waktu itu diberi oleh Harry. Dan kemudian ia berhasil dan mengatakan kata kunci yang sempat Harry berikan dan laporannya diterima. Tak butuh waktu lama, sesaat kemudian ia bebas dan Harry telah menunggunya di luar. Would you like a lift home? Scan berpindah di sebuah bar. Harry mengatakan bahwa ayahnya pasti kecewa karena melihat anaknya menjadi seorang kriminal dan berhenti dari sebuah sekolah marinir. Dan Exy mengatakan bahwa ibunya tidak mau kehilangan Exy seperti ia kehilangan suaminya yang telah tewas. Sesaat kemudian datang anak buah ayah tiri Exy dan ingin menghajar Exy, dan mereka mengusir Harry supaya pergi dari sana. Dan ketika Harry akan pergi, salah satu dari mereka mengejeknya, dan kemudian ia mengunci semua kunci pintu lalu ia menghajar semua anak buah ayah tiri Exy. Dan saat setelah itu, Harry meminta maaf karena telah melakukannya di depan Exy, dan ia pun kagum kepada Harry. Dan ia akan menembak pelupa ingatan kepada Exy, tetapi Exy berjanji akan merahasiakan apa yang terjadi. Kemudian ia menembuk pundak Exy dan pergi. Scan berpindah di toko penjahit pakaian. Harry mengundang Exy untuk datang dan mempersilahkan masuk ke sebuah ruangan bercermin, dan ia menawarkan Exy untuk menjadi agen Kingsman. Dan Harry kemudian mengajaknya untuk turun lift dan pergi ke sebuah tempat menggunakan kereta kapsul menuju markas Kingsman. Sesaat sampainya di sana, Exy merasa kagum karena banyak sekali pesawat dan teknologi canggih. Dan setelah itu, Exy bertemu dengan Merlin dan masuk ke sebuah ruangan di mana ia telah ditunggu oleh beberapa orang untuk menjalani ujian Kingsman. Dan Merlin memberikan masing-masing sebuah kantong mayat dan menyuruh mereka untuk menuliskan nama dan alamat kerabat. Dilanjutkan mereka saling berkenalan. This is Rufus Eggy. It's just scare tactics. Classic army. Di lain tempat, Valentine sedang berbincang dengan seseorang dan mencari informasi mengenai foto yang ia bawa, dan ia membicarakan tentang bisnis jaringan yang ia jalankan. Lanjut, kembali ke markas Kingsman. Ketika mereka mau tidur, tiba-tiba kamar mereka dipenuhi air dan menenggelamkan seisi ruangan, dan mereka menuju saluran toilet untuk mendapatkan pasokan udara. Sedangkan Exy mencari jalan keluar dan ia melihat sebuah kaca di satu sisi, dan ia menyadari bahwa kaca itu adalah kaca dua arah, dan ia langsung memecahkannya. Namun Merlin menganggap mereka gagal karena tidak bekerja sama, dan parahnya, satu di antara mereka ada yang tewas. Lanjut, Scan berpindah ke Profesor Arnold yang sedang menuju kampus ia bekerja. Setelah ia masuk, Harry telah menunggunya. Harry ingin menanyakan tentang kejadian penculikan yang ia alami di Argentina. Tetapi keanehan terjadi saat Harry menjewer kupingnya. Leher Profesor Arnold tiba-tiba meledak dan mengenai Harry yang menyebabkan Harry tak sadarkan diri. Namun samar-samar ia melihat dua orang berbaju hitam menembakinya. Harry kemudian meledakkan sebuah granat kecil dan ia melompat lewat jendela sesaat tempat itu meledak. Di lain tempat, Valentine merasa kesal karena Profesor Arnold telah tewas, dan ia ingin peluncuran produk SIM gratis miliknya dipercepat. Kembali ke markas Kingsman, para kandidat diwajibkan memilih dan berlatih menggunakan anjing dan membawa mereka bersama dirinya. Shoot you, goddamn, we'll fucking shoot you. Merlin said we're not allowed to hold you. Dan esok harinya, mereka berlatih seperti biasa, yaitu latihan militer. Sedangkan Valentine bertemu Perdana Menteri dan Tuan Putri. Perdana Menteri setuju dengan gagasan Valentine mengenai SIM gratis yang mungkin membahayakan para penggunanya. Sedangkan Tuan Putri menolak gagasan itu dan mengatakan bahwa rencana ini adalah hal yang tidak manusiawi. Dan kemudian ia pergi dari ruangan itu dan meminta tolong ke para penjaganya.
Namun anak buah Valentine langsung membunuh para penjaga tersebut. Dan setelah itu, Valentine memasangkan sebuah implan di leher Perdana Menteri. Kembali ke Exy yang sedang menjenguk Harry yang sudah tersadar, dan Merlin kemudian datang untuk memperlihatkan rekaman saat leher Profesor Arnold meledak. Harry mengatakan yang meledak itu adalah sebuah implan yang ditanam di leher Profesor, dan ketika ditelusuri, pembuat implan itu adalah Valentine. Dan kemudian mereka menonton siaran langsung press release Valentine mengenai produknya, yaitu SIM yang gratis telepon internet selamanya. Dan Harry mengulang tayangan tadi dan menemukan asisten Valentine juga telah ditanami sebuah implan di lehernya, seperti milik Profesor Arnold dan Perdana Menteri. Dan Merlin mengatakan bahwa Valentine akan mengadakan pesta dalam waktu dekat. Sekarang berpindah ke para kandidat, Exy dan teman-temannya melanjutkan misi di mana ia harus melompat menggunakan parasut dan harus tepat di suatu titik mendarat. Jika tidak, maka mereka akan gagal menjadi agen Kingsman. Dan mereka kemudian melompat. Merlin mengatakan bahwa salah satu di antara mereka tidak dibekali dengan parasut. Namun, Exy mempunyai rencana, yaitu pegangan satu sama lainnya. Satu demi satu mereka membuka parasut dan hanya menyisakan Exy dan Roxy. Dan akhirnya, mereka berhasil mendarat pada titik yang telah ditentukan. Dan kemudian, Merlin mendatangi mereka dan mengeluarkan mereka yang menarik parasut dulu dan tidak tepat pada sasaran. Dan mereka berkemas pulang. Dan sesaat setelah itu, Exy komplain kenapa hanya dirinya yang tidak dibekali dengan parasut. Kemudian, Merlin mendekatinya dan menarik kunci parasut itu. Dan ternyata, Merlin hanya menguji Exy mengenai parasutnya. Kembali ke Harry yang sedang menyamar di tempat Valentine. Sesampainya di sana, Valentine menyambutnya dan ia mengatakan rela membatalkan pestanya untuk menyambut Harry. Dan kemudian, dia dipersilahkan masuk dan Valentine mengajaknya makan malam bersama, yaitu makan McDonald. Lanjut, mereka membicarakan sesuatu hal yang sangat penting dan Harry mengusulkan sesuatu padanya, kemudian Harry pamitan untuk pulang. Sebelum pulang, Valentine meminta ke Harry beberapa hari untuk memikirkan usulannya. Setelah Harry pulang, anak buah Valentine ingin mengikutinya, namun Valentine melarangnya karena ia sudah menaruh pelacak nano di anggur milik Harry. Lanjut, kembali ke Harry, ia bertemu dengan Arthur dan ia memperlihatkan sebuah rekaman di rumah Valentine kepada Arthur. Dan Arthur mengatakan pada gereja Swordflat diisi oleh orang-orang fanatik dan dia mengatakan bahwa satu anggota kerajaan menghilang, yaitu Putri Tilde, dan ternyata yang menculiknya adalah Valentine. Sedangkan di sisi lain, hampir di seluruh dunia terdapat antrian SIM gratis milik Valentine. Lanjut, di markas Kingsman, mereka mendapat misi untuk memikat seorang gadis untuk menggali sebuah informasi di sebuah pesta. Kemudian malam harinya, mereka pergi ke pesta untuk memikat gadis yang ada di foto. Namun mereka tidak tahu minuman mereka telah dituangi obat tidur. Dan ketika terbangun, mereka berada di sebuah rel dan tangan mereka terikat. Ini adalah ujian untuk masuk ke Kingsman, yaitu mempertaruhkan nyawa di jalur kereta demi kejujuran dan misi mereka. Roxy telah lolos dengan tenang, begitu juga Exy. Sementara itu Charlie tidak lolos karena membocorkan rahasia dan Arthur kecewa kepadanya. Dan ia pergi dari sana dan kemudian Merlin mengatakan pada Exy dan Roxy masih ada satu ujian lagi yang harus mereka lewati untuk menjadi agen Kingsman. Keesokan harinya, Harry mengajak Exy ke toko penjahit untuk membuatkan baju untuknya. Dan kemudian ia membawa Exy ke sebuah ruangan rahasia, yaitu ruangan senjata Kingsman, dan ia memberikan sebuah sepatu. Dan Harry menjelaskan beberapa fungsi senjata di sana. Lalu mereka keluar dari ruangan itu. Setelah keluar, ternyata Valentine telah ada di ruangan yang sama. Valentine mengatakan bahwa ia sangat suka terhadap produk jas miliknya. Di markas Kingsman, Merlin menyuruh Exy untuk menemui Arthur, dan ia lalu menuju ke ruangan Arthur. Setelah mereka bertemu, Arthur memberikan sebuah pistol. Ia menyuruh Exy untuk membunuh anjing peliharaannya, dan begitu juga Roxy. Namun Exy tidak bisa membunuh anjingnya karena Roxy telah melakukan ujian terakhirnya. Dan kemudian Arthur menyuruh Roxy untuk ke ruangannya, dan ia mengatakan bahwa Roxy telah resmi bergabung menjadi agen Kingsman.
Scan berpindah di rumah Exi yang telah lama tidak pulang, kemudian ia bertemu dengan ibunya. Ia melihat bahwa muka ibunya memar yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kemudian ia langsung mencarinya. Setelah menemukan, Exi menanyakan tentang ibunya. Namun mobil itu bergerak sendiri dan pergi menuju Harry. Ternyata Harry telah mengendalikan mobilnya dengan kontrol jarak jauh. Sesampainya di sana, ia kemudian masuk ke rumah Harry. Harry sangat kecewa karena ia telah gagal masuk Kingsman karena hanya seekor anjing. Exi kemudian menjawab, membunuh seekor anjing hanya untuk pekerjaan itu bukanlah gaya saya. Fucking freak. No, I shot my dog. Lanjut, Harry mendengar pembicaraan Valentine kalau besok di gereja Sortland akan dilakukan tes jaringan. Dan kemudian Harry ingin pergi untuk menyelidiki gereja tersebut. Dan Exi ingin ikut bersamanya. Namun Harry tentu saja melarangnya supaya ia menunggu di rumahnya saja. Scan berpindah di gereja. Acara di gereja sedang berjalan dan Harry telah berada di sana. Saat ia ingin pergi, ia dihalang-halangi oleh ibu ribet dan kemudian Valentine mulai merencanakan gelombang elektronik dari komputer yang membuat efek orang di sana terpicu emosi yang menyebabkan pertarungan satu sama lain. Setelah itu semua orang di gereja itu tewas tak tersisa dan berhasil selamat dan keluar. Namun saat ia keluar dari gereja, Valentine dan anak buahnya telah berada di sana. Valentine menjelaskan bahwa SIM gratisnya adalah pemancar gelombang elektronik yang memicu saraf yang mengakibatkan semua orang tak terkendali. Kemudian Valentine menembak tepat di kepalanya. Exi yang menyaksikan kematian berteriak histeris. Kemudian Valentine menyuruh anak buahnya untuk menghitung mundur karena pesta permunahan massal akan dimulai besok harinya. Sementara itu Arthur menyuruh Merlin untuk mengumpulkan semua agen Kingsman dan Exi yang berada di rumah Harry kemudian mendatangi Arthur. Sampainya di sana, mereka bersulang untuk kematian Harry. Dan Arthur ingin ia masuk ke golongan kiri yaitu dunia baru dengan menjadi pengikut Valentine. Namun Exi curiga karena ia telah melihat sayatan di leher Arthur. Kemudian ia menukar minuman yang disiapkan oleh Arthur secara cepat hingga yang tewas adalah Arthur. Kemudian ia melihat bahwa Valentine telah mengundang pesta melalui handphone milik Arthur. Dan kemudian ia pergi ke markas Kingsman dan memberitahu Merlin bahwa Arthur telah berkhianat. Dan kemudian mereka langsung berangkat untuk balas dendam. Dan di pesawat Merlin mengatakan rencananya kalau Roxy akan menghancurkan satelit milik Valentine untuk menghentikan sinyal transmisi. Dan Exi bertugas untuk menghadapi Valentine. Merlin mengatakan bahwa jika Valentine mengaktifkan transmisinya, maka semua orang bisa menjadi pembunuh. Sementara itu, Roxy memulai rencananya untuk menghancurkan satelit milik Valentine. Sedangkan Exi mempersiapkan diri untuk menuju pesta Valentine dengan menyamar sebagai The King. Setelah sampai, ia disambut oleh asisten Valentine dan kemudian ia dibolehkan masuk menuju ke pesta. Lalu Merlin menyuruh Exi untuk mencari sebuah jaringan komputer untuk meretas jaringan Valentine. Dan singkat cerita, ia menemukan ada orang yang memakai jaringan. Kemudian ia membuat orang itu pingsan. Singkat cerita, Exi telah berhasil menyambungkan akses jaringan. Sementara, masalah terjadi dengan Roxy. Salah satu balon udaranya meledak dan untungnya ia berhasil menembakkan roket mengenai tepat pada satelit milik Valentine. Kembali ke Exi, saat ia ingin beranjak menuju pesawat, tiba-tiba Charlie muncul dan menangkapnya. Ia memberitahu Valentine bahwa ada mata-mata, tapi kemudian Exi menyetrum dan menghajarnya. Kemudian ia keluar dari ruangan pesta menuju pesawat, tapi anak buah Valentine menghadang untuk membunuhnya. Dan kemudian Valentine mempercepat perhitungan sistemnya. Namun gagal karena satu satelit yang ia miliki telah hancur oleh Roxy. Dan kemudian ia menyambungkan kembali sistemnya menggunakan satelit milik temannya. Kembali lagi ke Exi, setelah ia berhasil selamat dan berada di pesawat, Merlin mengatakan tugasnya belum selesai. Ia harus kembali ke dalam untuk menghentikan Valentine agar sistemnya tidak berjalan. Dan ia menunjukkan ke ruangan khusus senjata untuk memberikan Exi senjata. Dan ia mengatakan bahwa banyak anak buah Valentine yang siap menghadangnya. Di dalam, Exi berhasil membunuh beberapa anak buah Valentine. Tapi setelah itu, ia terpojok dari dua sisi dan hanya bisa pasrah di depan sebuah pintu. Sementara itu, Merlin juga mendapat masalah karena anak buah Valentine akan menembakkan sebuah rudal ke pesawatnya. Akan tetapi, Exi memberikan instruksi tentang implan yang ditanamkan ke leher anak buahnya. Kemudian, Merlin dengan cepat meretas sistem milik Valentine dan ia berhasil dan mengaktifkan sistem yang membuat kepala anak buah Valentine meledak.
karena implan tersebut dan mereka berdua berhasil selamat. Kembali ke Exi, di balik pintu ia bersembunyi ada seorang yang meminta tolong dan ternyata ia adalah Putri Tilde yang akhir-akhir ini diberitakan telah hilang. Tiba-tiba Valentine muncul dan mengatakan bahwa semua ini belum berakhir. Setelah berhasil menyambungkan jaringan ke satelit, ia mengaktifkan jaringan SIM-nya dan membuat orang di dunia bertarung satu sama lain yang mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Dan lanjut, Exi kemudian menuju Valentine dan langsung menembakinya. Namun anak buah Valentine, si wanita pedang, menghadang Exi dan mereka berdua bertarung. Sedangkan Valentine kembali menyambungkan jaringan SIM-nya. Lanjut, Exi berhasil membunuh anak buah Valentine menggunakan senjata beracun di sepatunya. Dan kemudian, ia membunuh Valentine menggunakan kaki pedang milik anak buahnya. Dan Valentine pun tewas. Mereka semua senang dengan keberhasilannya. Lanjut, Exi kemudian menemui Putri Tilde karena ia berjanji akan kembali setelah misinya selesai. Dan kemudian, ia memasuki ruangan dan mereka melakukan perhelatan duniawi. Scan berpindah ke sebuah bar. Exi mendapati ibu dan ayah tirinya berada di sana. Ia mengajak ibunya untuk pulang dan tinggal bersamanya. Namun ayah tirinya menolak dan mengusirnya untuk pergi. Alih-alih pergi, Exi lalu mengunci pintunya. Dan ia pun kemudian mengikuti aksi Harry. Dan kemudian menghajar semua orang anak buah ayah tirinya. Dan kemudian film pun tamat. Ending yang cukup bagus. Dan itulah rangkuman film Kingsman. Dari film Kingsman kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa anak yang pengangguran dan sendirian bisa menjadi agen-agen mata hebat. Oleh karena itu, kita jangan terlalu pesimis bahwa anak pengangguran aja bisa menjadi agen mata-mata. Kita pun belum tentu bisa. Pasti banyak gagalnya. Dan mungkin itu saja review film Kingsman. Saya segenap kerabat yang bertugas, yaitu saya sendiri, izin undur diri dan bye-bye. In our